Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang filsafat abad tengah. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Ating Sugiyarti, sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama. Yang kedua, Akila Fadia Haya sebagai pemateri. Yang ketiga, Arif Juniansah sebagai pemateri. Yang keempat, Ayu Septiani sebagai pemateri. Dan yang kelima, Sarah Afifah sebagai pemateri. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama tentang sejarah perkembangan filsafat abad pertengahan. Abad pertengahan dimulai saat keruntuhan kerajaan Romawi pada abad kelima Masehi. Abad ini berada di tengah-tengah dua zaman, yaitu zaman kuno dan zaman modern. Abad ini sejalan dengan berkembangnya periode filsafat yang disebut skolastik, yaitu masa keemasan agama Kristen di Eropa. Puncak keemasan agama Kristen sebenarnya sudah dimulai pada tahun terakhir zaman kuno yang disebut masa patristik. Abad pertengahan membawa reputasi yang tidak menguntungkan bagi filsafat karena dominasi yang terlalu kuat daripada rohaiwan, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan pendapat mereka dipandang sebagai dosa yang harus dimusnahkan. Filsafat kaum skolastik merupakan pertemuan antara pemikiran Aristoteles dan iman Kristiani. Pertemuan ini menghasilkan banyak filsuf penting, yaitu Dominikan dan Fransiskan. Filsafat mereka disebut skolastik karena dalam periode ini filsafat diajarkan dalam sekolah-sekolah biasa dan universitas menurut suatu kurikulum yang tetap dan bersifat internasional. Tokoh-tokoh skolastik antara lain Albert Agung, Janus Finanza alias Bonaventura, Thomas Aquinas, dan Johannes Daunseus. Tema pokok ajaran mereka adalah hubungan antara iman dan akal, budi, hakikat Tuhan, antropologi, dan politik. Selain nama-nama di atas dapat disebutkan pula nama Boethius, merupakan filsuf pertama skolastik. Selanjutnya, filsafat periode patristik. Zaman pertengahan disebut masa patristik karena berasal dari kata patres. Patres itu bapak gereja. Bapak gereja terpenting pada saat itu ada banyak sekali. Masa keemasan patristik Yunani didorong oleh Edict Decrees Milan yang dikeluarkan Kaisar Konstantianus Agung tahun 313 Masehi yang menjamin kebebasan beragama bagi para penganut Kristen. Filsafat patristik mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-5 hingga abad ke-8 karena digeser oleh filsafat skolastik. Alasan mengapa ajaran Augustinus sebagai akar dari skolastik dapat mendominasi 10 abad karena ajarannya lebih bersifat sebagai metode daripada suatu sistem, sehingga ajarannya mampu meresap sampai masa skolastik. Augustinus itu merupakan salah satu dari bapak gereja. Selanjutnya, filsafat periode skolastik. Nama skolastik merujuk pada sekolah-sekolah biara, termasuk universitas yang memiliki peran besar dalam pengembangan pemikiran filsafat. Skolastik pertama kali muncul di Galia dengan tokoh Abelardus, Anselmus, dan Petrus Lombardus mengalami kejayaan pada abad 12. Periode ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu skolastik awal 800 sampai 120 ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Periode ini diupayakan misal pembuktian adanya Tuhan berdasarkan rasio murni tanpa berdasarkan kitab suci. Selanjutnya, puncak perkembangan skolastik abad ke-13 dipengaruhi oleh Aristoteles yang memberikan warna dominan pada alam pemikiran abad pertengahan. Aristoteles diakui sebagai sang filsuf. Gaya pemikiran Yunani semakin diterima. Keluasan cakrawala berpikir semakin ditantang lewat perselisihan dengan filsafat Arab dan Yahudi. Univ pertama didirikan di Bologna.
Yang ketiga ada skolastik akhir abad ke-14 sampai 15. Ditandai dengan pemikiran Islam yang berkembang ke arah nominalisme, tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu hal. Kepercayaan orang pada kemampuan rasio mampu memberi jawaban atas masalah-masalah iman mulai berkurang. Ada semacam keyakinan bahwa iman dan pengetahuan tidak dapat disatukan. Rasio tidak dapat mempertanggungjawabkan ajaran gereja, hanya iman yang dapat menerimanya. Sekian materi pertama yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik dan ciri filsafat abad pertengahan. Ciri yang mendasar pada abad pertengahan ialah filsafat lebih bercorak teosentris. Artinya, para filsuf dalam periode ini menjadikan filsafat sebagai abdi agama atau filsafat yang diarahkan pada masalah ketuhanan. Suatu karya filsafat dinilai benar jika tidak menyimpang dari ajaran agama. Dengan kata lain, filsafat abad pertengahan ini ditandai dengan adanya hubungan yang erat antara agama Kristen dan filsafat. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu turunlah yang merupakan kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal karena mereka belum mengenal adanya wahyu. Filsafat abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai abad yang gelap. Berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja, saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para ahli berpikir saat itu juga tidak memiliki kebebasan berpikir, apalagi terhadap pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran agama dan gereja. Siapapun yang mengemukakan akan pendapatnya akan mendapat hukuman yang berat. Pihak gereja melarang diadakan penyelidikan rasio terhadap agama. Karena itu, kajian terhadap agama yang tidak mendasar pada ketentuan gereja akan mendapat larangan yang ketat. Yang berhak mengadakan penelitian terhadap agama adalah gereja. Walaupun demikian, ada juga yang melanggar peraturan tersebut dan mereka dianggap orang yang murtad dan kemudian diadakan pengerjaan atau inkuisisi. Pengajaran terhadap orang-orang murtad ini mencapai puncaknya pada saat di bawah pimpinan Paus Incontius di akhir abad ke-12. Abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan atau sistem kepercayaan yang fanatik dengan menerima ajaran gereja yang membabi buta. Karena itulah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Masa ini penuh dengan dominasi gereja yang tujuannya membimbing umat ke arah hidup yang lebih baik. Tetapi di sisi lain, dominasi gereja ini dilakukan tanpa diselenggarakan dengan pemikiran martabat dan kebebasan manusia yang mempunyai perasaan, pemikiran, keinginan, dan cita-cita untuk menunjukkan masa depannya sendiri. Adapun ciri-ciri pemikiran filsafat pada abad pertengahan ialah 1. Cara berfilsafat dipimpin oleh gereja. 2. Berfilsafat dengan lingkungan ajaran Aristoteles. 3. Berfilsafat dengan pertolongan Agustinus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu periodisasi filsafat pada abad pertengahan. Yang terdapat 2 periode. Yang pertama yaitu periode patristik dan yang kedua periode skolastik. Yang pertama yaitu periode patristik pada tahun 100 sampai dengan 700 Masehi. Pada masa ini, filsafat berkembang melalui ahli-ahli agama Kristen Katolik yang menggunakan filsafat Yunani untuk menyebarkan dan mempertahankan ajaran mereka mengenai Tuhan, manusia dengan dunia, dan etika.
Pada periode ini, ahli-ahli agama Kristen itu berusaha memperlihatkan bahwa iman sesuai dengan pikiran-pikiran yang dalam dari manusia. Mereka berhasil membela agama-agama Kristiani terhadap tuduhan dari pemikir-pemikir kafir. Adapun filsuf yang terkenal pada periode patristik ini ialah Tertullianus, Origenes, dan Augustinus. Yang kedua yaitu periode skolastik. Pada periode ini ditandai dengan diajarkannya filsafat pada sekolah-sekolah biara atau universitas-universitas dengan mempergunakan kurikulum yang tetap, berisi tentang hubungan hakikat Tuhan, antropologi, etika, dan politik. Secara garis besar, periode skolastik pada abad pertengahan dibagi menjadi dua, yaitu periode skolastik Kristen dan periode skolastik. Kelas, saya Akila Fadihaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat pada abad pertengahan. Tokoh gereja yang menonjol pada awal abad pertengahan adalah Aurelius Augustinus, yang kemudian juga terkenal sebagai Santa Agustinus. Dialah yang meletakkan dasar untuk memperpadukan filsafat dengan teologi. Menurutnya, dalam hal terjadinya alam semesta, menganut teori penciptaan, artinya Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Dengan tindakan mencipta, Tuhan menghasilkan ciptaan dari ketiadaan. Tuhan mencipta dari ketiadaan. Pada awal mulanya tidak terdapat dualisme antara Tuhan kebaikan dengan material atau keburukan. Karena segala sesuatu timbul oleh penciptaan dari Tuhan, maka segala sesuatu juga diambil dalam bagian kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, alam material mempunyai bentuk kebaikan sendiri. Tuhan menciptakan alam semesta serta waktu dari keabadian. Gagasan penciptaan tidak bertentangan dengan alam abadi. Kitab suci mengajarkan bahwa alam semesta berawal mula, tetapi filsafat tidak mampu membuktikan hal itu. Ketika awal abad ke-12, bermunculan lingkungan belajar yang menjadi pendidikan tinggi atau cikal bakal universitas. Berbagai interpretasi dan tesis yang diwariskan oleh Agustinus menghadapi ujian. Di Paris, para cendekiawan bergabung dalam suatu himpunan yang disebut Universitas Magistrorum et Scholarium. Otonomi perhimpunan ini dikukuhkan berdasarkan dekret pimpinan tertinggi gereja atau paus, dan dengan demikian perguruan tinggi mendapat keleluasaan untuk menyelenggarakan pelajaran dan pengembangan pemikiran dalam lingkungannya. Paris dipandang sebagai Athenanya abad pertengahan. Kemudian nama Universitas Magistrorum et Scholarium diubah menjadi Universitas Literarum, yang secara harfiah artinya perguruan tinggi kesusastraan. Namun dalam arti luasnya juga meliputi filsafat. Dalam lingkungan ini diterapkan studium generale sebagai cara mengajar. Akan tetapi, karena semakin banyaknya bidang khusus yang menjadi sasaran pembahasan, maka tersusunlah pengelompokan yang lebih terbatas dan terdiri atas orang-orang yang sesama berminat terhadap bidang tertentu. Terbentuklah apa yang disebut kolegium. Berbeda dengan universitas yang memiliki kurikulum untuk berbagai bidang studi dan masa belajarnya, diakhiri dengan ujian dan pembelajaran gelar, kurikulum kolegium pada satu bidang studi khusus dan tidak menyelenggarakan ujian akhir maupun pemberian gelar. Kolegium juga melaksanakan studi generalia sesuai dengan bidang studi masing-masing. Bentuk inilah yang didirikan oleh Robert du Sorbonne di Paris pada tahun 1253 yang kemudian menjadi cikal bakal universitas termuka di Prancis 25. Kemudian di berbagai kota barulah bermunculan perguruan tinggi, baik itu universitas maupun kolegium. Di antara bentuk universitas yang didirikan sejak abad ke-12 dan bertahan hingga masa kini ialah Universitas Paris, Oxford, dan Al-Azhar. Dalam lingkungan perguruan tinggi ini ditempuh cara belajar dan mengajar yang khas. Pada pagi hari disajikan lections atau kuliah oleh para pengajar. Kemudian di sore harinya dengan diputations atau pembahasan antara pengajar dan murid-muridnya atau sesama murid. Dalam suasana otonomi yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi itu, pembahasan berbagai persoalan berlangsung jauh lebih bebas dibandingkan dengan dalam masa sebelumnya. Tak kalah ajaran agama secara priosi,
harus diunggulkan di atas kesimpulan atau penafsiran yang dihasilkan berdasarkan penalaran. Pada waktu itu, karya Aristoteles telah hilang selama berabad-abad. Namun, setelah terjadinya tersedianya karya-karya Aristoteles dalam bahasa Latin yang didasarkan pada penerjemah oleh Ibnu Sina atau Avicenna dan Ibnu Rushd atau Averroes, karya Aristoteles kembali menjadi pembahasan yang meluas di lingkungan perguruan tinggi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thomas Aquinas pun tekun dalam mempelajari terjemah karya-karya Aristoteles. Sesuai dengan pendiriannya, bahwa filsafat harus diabdikan pada kepentingan doktrin, agama, dan keimanan. Maka Thomas Aquinas berusaha menciptakan sintesis antara filsafat dan teologi, seperti terurai dalam karya utamanya yang berjudul Summa Theologiae. Karya yang berjumlah 22 jilid ini oleh Paus Leo XIII dinyatakan sebagai filsafat resmi yang berlaku dalam lingkungan gereja dan Katolik. Hingga saat ini masih digunakan sebagai sumber acuan pokok. Thomas Aquinas menarik garis batas yang tegas antara teologi dan filsafat. Berbagai dogma dalam teologi tidak perlu dibahas secara rasional oleh filsafat. Dogma adalah masalah teologi yang harus diterima berdasarkan keimanan. Secara dogma adalah kebenaran yang diwahyukan, revealed truth, sehingga tidak memerlukan pembuktian melalui penalaran. Thomas Aquinas menerima pemikiran Aristoteles mengenai manusia sebagai makhluk alamiah, natural being, makhluk penalar, rational being, makhluk kemasyarakatan, zon politikon. Namun, lebih dari semua itu ialah manusia disebut makhluk spiritual atau spiritual being. Keberhasilan Thomas Aquinas memadu ajaran agama dengan berbagi pikiran Aristoteles dapat menjadi pendukung filsafat melalui perwujudan sintesis dalam abad pertengahan. Ketika Imperium Romanum menyusut kejayaannya, sebagian besar bangsa Eropa yang tadinya dikuasai sudah menjadi penganut gereja Katolik. Hal ini dikarenakan sejak abad ke-5, agama Kristen dinyatakan sebagai agama resmi yang berlaku di seluruh Imperium Romanum. Maka, tatkala Imperium Romanum runtuh akibat kegagalannya bertahan menghadapi berbagai serangan musuh dari luar serentak dengan kemunduran kesejahteraan dalam wilayah kekuasaannya, tampilan gereja sebagai pusat wibawa, filsafat dan pengembangan alam pikiran harus disesuaikan dengan ajaran agama. Berbagai temuan yang dihasilkan oleh kalangan filsafat dan ilmuwan pun harus sesuai atau mendukung pandangan resmi yang dianut oleh gereja. Sebagai pusat wibawa, gereja berhak melarang beredar teori atau interpretasi yang berlawanan dengan ajarannya. Ketentuan bahwa keimanan harus diunggulkan di atas penalaran tetap berlaku sebagai pedoman untuk menguji sesuatu kebenaran. Dalam kaitan ini, terkenal peristiwa pertentangan antara geosentrisme dan heliocentrisme. Geosentrisme beranggapan bahwa bumi merupakan pusat yang dikelilingi oleh matahari dan benda angkasa lainnya, sedangkan heliocentrisme berpendapat bahwa yang menjadi pusat ialah matahari. Geosentrisme yang pertama kali diperkenalkan oleh Ptolemus di masa Yunani bertahan cukup lama, hingga seorang astronom Polandia, Nicolaus Copernicus 1473 sampai 1543 berdasarkan observasi empirik dan perhitungan matematika sampai pada kesimpulan bahwa mataharilah sebagai pusat yang dikelilingi oleh benda-benda angkasa. Heliocentrisme Copernicus itu jelas berlawanan dengan geosentrisme yang dipertahankan oleh kalangan gereja sebagai ajaran resmi. Maka teori Copernicus dinyatakan sebagai ajaran terlarang.
sehingga dianggap perlu untuk bertindak tegas terhadap para penganut Kopernikus. Maka seorang pendeta Dominikan yang menganut ajaran Kopernikus, Giordano Bruno 1548-1600, dijatuhkan hukuman bakar pada tiang pancang di Roma. Nasib yang sama juga melimpah filsuf Italia yang dituduh ateis, Lucilio Vanini. Teori Kopernikus ini dinilai sangat revolusioner dan hingga kini pembalikan total terhadap suatu pandangan sering diibaratkan sebagai revolusi Kopernikan. Ilmuwan yang juga jatuhin hukuman ialah Galileo Galilei, yang untuk pertama kalinya berhasil menciptakan teleskop dengan kesanggupan luar biasa gunanya melakukan observasi terhadap bulan dan sistem perbintangan. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dalam berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.